gitu loh. Jadi fokus aja. Misalnya tadi Mbak Uli, Bu Laksmi, Pak April, Pak Fatari, Pak Saifuddin, yang namanya hibah pemula itu kan hibah sangat dasar ya. Nah, jadi di situ benar-benar itu akan menjadi istilahnya itu baru muncul, nanti risetnya akan ngembang kemana, tapi tetap punya pohon yang kokoh itu apa gitu loh. Punya satu batang ilmu apa, sehingga apapun kita teliti itu masih beririsan. Nah, yang paling penting adalah memang roadmap. Pasti semua reviewer itu akan melihat roadmap. Jadi, dari dasar-dasar penelitian tadi itu nanti dibuat roadmap, misalnya 2000 dosen pemula di 2022 atau di 2021. Kalau misalnya sekarang 2022, buat sampai 10 tahun ke depan. Nah, kemudian ditulis. Nah, tahun pertama apa yang harus tercapai, tahun kedua apa yang harus tercapai, tahun ketiga apa yang harus tercapai, sampai tahun ke-10. Sebenarnya dengan kita membuat roadmap itu sama saja kita sedang menyusun strategi untuk pencapaian jabatan fungsional dengan cepat, gitu loh, Pak. Jadi itu juga akan memapping bagi kita, apa yang harus kita lakukan sekarang, ke depan, sampai nanti 10 tahun. Nah, itu sesuaikan juga dengan tingkat TKT. Tapi tadi ada beberapa penelitian dosen pemula yang penerapan ya. Siapa tadi itu? Baik, Siapa Prof. ya? Judulnya apa, Prof? Mohon maaf. Yang ini. Yang e-book ya, tadi itu ya. Yang e-book itu sebentar, Siapa Prof. ya? Pengembangan bukan ada tadi beberapa seperti misalnya pengembangan strategi pengembangan digital ekoturism itu kan yang dibuat sistem ya Pak ya, aplikasi ya. Benar nggak? Kemudian yang tadi satu lagi yang yang IPA itu loh, yang mengenal bahan anggota tubuh dengan menggunakan aplikasi augmented reality. Siapa ya, itu? Saya, Ya, Prof. Bu Laksmi, Prof. Iya, Bu Laksmi ini keren ini sudah bukan lagi seperti dosen pemula gitu loh Bu Laksmi ya. Jadi nanti Bu Laksmi nanti TKT misalnya sekarang 1 sampai 3 pemula. Nah, nanti ke berapa sehingga setiap hasil penelitian itu endingnya itu punya output. Makanya videonya itu Bu Laksmi dihakikan. Udah dihakikan belum? Belum, Prof. Hakikan. Oh, siap. Aplikasinya dihakikan, videonya dihakikan. Ada tadi beberapa juga teman-teman yang belum menghakikan video. Contohnya misalnya ada beberapa tadi, ini catatan di saya sebentar. Harusnya itu dihakikan videonya ya. Baik itu e-book, kemudian video, kemudian aplikasi, itu dihakikan dulu Mbak. Sehingga itu walaupun orang lain membuat pengembangan, kita sudah aman gitu loh ya Mbak ya. Gampang kok sekarang haki itu setengah jam keluar, ya kan? Gampang banget haki. Ya cuma bayar 300.000, 400.000. Yang penting sudah sesuai dengan kelengkapan administrasi untuk haki udah oke. Itu sebentar kok, hakikan aja Mbak. Karena aplikasi itu kan gampang banget ditiru orang, dimodifikasi dan dikembangkan oleh orang lain, gitu loh. Ya Bu Laksmi ya. Siap, Prof. Kemudian tadi itu sebentar. Saya nyatet kok di sini ada beberapa yang memang video-video tadi yang belum diinikan. Yang belum dihakikan, hakikan saja semuanya. Tinggal nambah sedikit gitu loh. Itu bisa dihakikan. Nah, kemudian juga
Sekarang semua kok bisa dia. Tadi rata-rata buku ya yang sudah dihakikan ya. Ini nih yang Ya, nomor Prof. 2. Video YouTube yang Bapak bikin misalnya pada saat Pak Fatari pengembangan kewirausahaan pengolahan aneka kerajinan serabut. Nah, uniknya itu di mana? Silahkan Pak bisa di video dihakikan itu Pak Fatari. Ya. Nah, apalagi kalau itu kita melibatkan mahasiswa. Nah, cuman di sini saya melihat tidak ada keterlibatan mahasiswa ya. Tidak ada keterlibatan. Ada Prof. Yang PKM dan PKMS ada keterlibatan mahasiswa, Prof. Mohon izin. Yang pengabdian ya, PKM sama PKMS ya. Ya, ada Prof. Nah, Ada. Prof. iya. Nah, jadi untuk ke depan itu tolong dipersiapkan karena dalam rangka MBKM sekarang, Bapak Ibu. Nah, jadi Siap. silakan nanti dipersiapkan itu kalau bisa membawa mahasiswa. Apa output bagi mahasiswa itu ajak anak-anak semester 7 nanti akan menghasilkan proposal juga dari mereka. Jadi pengembangan penelitian kita kan makanya saya bilang tadi bikin roadmap. Roadmap itu kan punya anak cucu tuh. Kasih satu tema ke mahasiswa. Suruh mereka bikin skripsi. Akhir skripsi itu publikasi. Publikasi nama mahasiswa pertama, nama dosen kedua, ketiga. Gitu loh Bapak Ibu. Wah, itu untuk akreditasi bagus banget nanti Pak. Keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian, keterlibatan mahasiswa di dalam publikasi, ajak mahasiswanya, Pak. Nanti akreditasi Lamemba itu nanti kan akan dihitung itu semuanya. Keterlibatan mahasiswa di seminar internasional itu akan menentukan Bapak untuk baik sekali apa unggul gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang ikut international conference, kalau ingin membantu prodi, ajak mahasiswa ikut sebagai anggota. Ya. Jadi kalau ditanya mahasiswanya sudah pernah ikut international conference belum? Oh, udah. Berapa ya per tahun? Saya juga lupa apa 7, lupa sayanya. Nah, kemudian citasi. Citasi juga penting. Kalau enggak tercapai itu nanti untuk akreditasi untuk baik sekali aja susah Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dilibatkan mahasiswanya ya. Jadi Bapak Ibu harus menyusun strategi mumpung dapat hibah. Nah, keterlibatan mahasiswa jadi apapun itu ajak mahasiswa. Nah, kemudian pada saat mahasiswa nanti skripsi, suruh mereka ikut international conference, Pak. Kalau di kami, kalau nggak salah, kalau ikut international conference, kemudian ada makalahnya terbit, itu mahasiswa udah nggak usah sidang skripsi lagi. Gitu loh Pak. Nah, jadi coba deh ya, jadi ajak mahasiswa. Karena sekarang untuk akreditasi itu yang dilihat itu adalah kinerja output dosen, kinerja output mahasiswa. Nah, itu yang difokuskan sekarang untuk akreditasi ke depan Bapak Ibu. Jadi kan sayang kalau prodi bagus-bagus, penelitian bagus-bagus, nanti tidak bisa ke baik sekali atau unggul. Jadi sekarang dapat baik sekali juga udah bagus banget gitu loh. Karena kalau keunggul itu semua indikator itu atau 9 kriteria itu semuanya harus standar internasional semua. Semuanya harus melampaui dan internasional. Jadi Bapak Ibu yang ada di jurusan, yang ada di RPPM harus mengatur strategi, harus memapping, terutama khususnya itu adalah UPPS supaya bisa melampaui dan internasional. Karena mahasiswa ikut internasional conference, nah itu udah dianggap internasional. Apalagi kalau misalnya ada dosen yang jadi keynote, kemudian ditambah dengan adanya MOU ya, seperti tadi Pak Bambang kan kemarin itu ke Thailand, kemudian ada MOU lah, itu bagus banget Pak. Nah nanti tahun depan ikut di international conference tersebut, itu kan imbas dari adanya MOU, begitu. Jadi ajak Bapak Ibu mahasiswanya, gitu loh. Dan kemudian ajak mahasiswanya juga untuk ikut skripsi, nanti Ibu ada di situ sebagai anggota publikasi, BKD Ibu aman. Benar nggak? Benar nggak?
Betul Prof. Ah, Prof, siap. iya, aman BKD kita. Aman Nah, Sentosa itu mah Prof. Ah? Aman Sentosa Prof, betul. Aman Sentosa, karena anak-anak kita sekarang pinter-pinter Bapak Ibu. Saya sekarang tinggal ngipas-ngipas nih menerima output dari mahasiswa. Kemarin tiba-tiba mahasiswa nyodorkan 23 Pak. International Conference artikel semuanya ada nama saya. Waduh, saya bilang, Masya Allah, itu dari mahasiswa S3. Belum dari mahasiswa S2, belum mahasiswa S1. Ya, mahasiswa S1 Sinta 4 gitu loh. Sinta 5 gitu loh Pak. Mereka baru belajar nulis. Nggak apa-apa, suruh masukin aja Sinta 1, Sinta 2 tugas kita lah ya. Mereka itu cukup Sinta 4, Sinta 5, jangan paksain juga mereka ke Sinta 2, nanti nggak lulus, kasihan ya. Jadi cukup di Sinta 5, Sinta 4, mainnya di situ aja, anak S1. Nah, kalau S2 kita naikin. Nah, S3 ya wajib jurnal internasional bereputasi. Jadi itu Prodi sama UPPS kalau mau akreditasi dah aman Sentosa, Pak. Jadi semua hasil karya mahasiswa itu, hasil karya dosen itu tidak hilang di tengah perpustakaan yang dimakan rayap. Tapi kalau kita pengen tahu semuanya sudah publish. Pak Kajur nggak usah susah-susah nanti ngumpulin output. Semuanya tinggal kasih link. Iya, jadi asesor yang mengakses juga tenang, senang, aman Sentosa, semua output yang dicari ada. Nah, itu juga nanti masuk ke dalam salah satu, kalau nggak salah itu prestasi mahasiswa, Pak. Kan ada nanti yang dinilai di Lamemba itu kan ada prestasi mahasiswa, ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik. Nah, mereka itu kalau ada international conference mereka mau ikut kan online. Sekarang kan nggak mahal-mahal, Bu. Sekarang mah online mahasiswa, untuk mahasiswa presenter itu cuma 500.000, Bu. Ayolah patungan, suruh mahasiswa yang presentasi. Nah, itu akan berimpact ke Prodi sama UPPS. Kenapa? Karena mereka sebagai pemakalah di jurnal internasional bereputasi dianggap mahasiswa berprestasi secara akademik. Nah, jadi dari satu penelitian ini ada berapa? Ada 20 penelitian. Dengan 500 jutaan, itu akan memberikan multiplier efek luar biasa bukan hanya bagi dosen, Bapak Ibu. Tapi bagi Prodi, bagi UPPS, bagi mahasiswa, bagi akreditasi, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, jadi ini harus diraup semuanya, ya. Apalagi ngelihat tadi, wah ada beberapa itu malah output wajibnya alhamdulillah semuanya dapat, ya. Cuman memang ada yang energinya luar biasa sehingga output tambahan ini banyak juga yang memberikan, ini luar biasa, ya. Nah, kemudian setelah roadmap penelitian, kemudian TKT. Nah, TKT itu kalau bisa meningkat Bapak Ibu. Nanti mereka itu akan hitung dari masing-masing penelitian TKT 1, 2, 3. Masa di TKT 1, 2, 3 terus? Penelitian dasar terus. Naik kelas dong, gitu loh. Nanti ke TKT 1, 2, 3 kita harus memapping sampai nanti ke tahun ke-10 atau 5 tergantung kepada milestone kita. Maka itu yang kita hasilkan itu adalah output produk hilirisasi. Nah, itu yang diharapkan sekarang. Nah, jadi nanti tolong di ini TKT. Nah, kemudian Bapak Ibu yang menjadi tiket ya, golden ticket untuk riset berikutnya itu adalah hoki. Haki nanti akan dilihat ada haki atau enggak, ada buku ajar atau enggak. Kemudian tiket berikutnya itu adalah punya ID Scopus atau tidak. Nah, itu yang mesti dikejar Bapak Ibu, ya. Punya ID Scopus atau tidak, atau minimal dia sudah punya Scopus 3. Jadi semakin banyak Scopus itu nilainya semakin banyak. Semakin banyak buku itu nilainya semakin banyak. Semakin banyak haki itu nilainya juga semakin bagus. Jadi dengan begitu maka
proporsinya itu untuk lulus untuk lolos itu menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian track record ketua penelitian. Jadi Bapak Ibu kalau bisa, walaupun dana sekecil-kecilnya tidak ya, tapi lumayan. Kalau bisa jangan dipakai untuk saving dulu. Tapi dana itu untuk publikasi dulu, karena publikasi itu adalah SIM kita. Ya, SIM atau tiket kita untuk ke riset berikutnya. Jadi udah maksimalkan aja semuanya untuk publikasi, pembuatan buku. Jadi kita bagus-bagusin lah CV kita ini loh. Nah, kita bagus-bagusin CV kita ini. Karena kualitas dosen itu tergantung kepada CV-nya. Masa dosen CV-nya cuma setengah lembar? Nggak lucu dong. Jadi dosen itu harus punya CV yang bagus. Harus berpuluh-puluh lembar. Yaitu kan tergantung kepada kinerja mereka. Nah, kemudian untuk PKM, untuk PKM ini impact-nya bagi masyarakat. Kemudian pemilihan lokasi, kemudian output yang diterima oleh masyarakat itu apa gitu loh. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Kemudian output tadi udah bagus-bagus, minimal mereka sudah ada publish di jurnal pengabdian, ada juga yang sudah bikin buku, bagus-bagus deh Pak. Ini keren nih Uniba. Jadi ke depan itu akan cepat ya, akan keakreditasinya juga akan cepat ini bagusnya. Nah, kemudian ada beberapa yang bisa boleh ini kalau misalnya kita mau berkonsorsium lewat matching fund. Misalnya saya kan matching fund saya ke Dereka tentang ekoturism. Digital ekoturism di Bayah Dom. Nah, ada beberapa ini tadi saya tulis misalnya yang mitra tadi saya menarik yang yang di Pulau Panjang itu loh Pak, rumput laut ya. Nah, itu iya Pak Dedi. Nah, itu rumput laut Pak, itu kalau nggak salah itu dosen kami juga pernah masuk ke situ, penelitiannya itu untuk mengembangkan rumput laut. Tapi memang kalau kita tidak kalau bisa Pak, kita bisa konsorsium, kita tinggal cari mitra Pak. Kita mau cari mitra siapa misalnya? Apakah Dudi ya, dunia usaha, dunia industri. Siapa? Apakah Dinas Koperasi yang akan mengembangkan UMKM rumput laut? Kalau tidak salah kemarin katanya itu kurang bagus karena sudah tereksplorasi Pak ininya rumput lautnya. Benar nggak Pak? Karena kan ada pelabuhan, Krakatau Posko, karena berlimbah, sekarang malah susah cari rumput laut. Benar nggak, Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Iya. Dedi Herudin. Mungkin nggak ada. Iya, Pak. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi, untuk kelayakan. Kalau misalnya dia potensinya bagus, kita bisa, Pak, konsorsium matching fund. Ya. Kemudian satu lagi, saya melihat ini yang bisa juga kita konsorsiumkan matching fund itu adalah apa ya ini sebentar. Saya tulis matching fund. Oh, yang punya Pak Bambang juga ini bisa sebenarnya ke matching fund gitu loh. Yaitu dynamic cuman kalau ke matching fund nggak boleh penelitian dasar. Jadi matching fund itu lebih kepada applicat di lapangan itu apa. Ini bisa nih strategi pengembangan digital tourism. Nah, ini bisa kita nanti membuat aplikasi dan sebagainya. Nah, kalau saya kemarin itu di matching fund itu mitra saya itu adalah Bapelitbangda Kabupaten Lebak, dan insya Allah juga nanti Bapeda Provinsi juga akan ikut mendukung. Nah, mungkin nanti Dinas Pariwisata, Pak, kalau untuk pengembangan matching fund. Tapi di matching fund itu nggak bisa lagi di tataran penelitian, tapi dia lebih kepada aplikasi di lapangan yang langsung bisa diterima oleh masyarakat berdasarkan hasil-hasil riset kita sebelumnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak.
terus dipertahankan ini teman-teman anak-anak muda outputnya keren-keren. Kedepannya moga-moga bisa menjadi lebih baik lagi. Itu aja, terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof atas arahan, review dan masukannya. Baik, selanjutnya untuk review masing-masing dosen peneliti dan dosen pengabdi nanti dari kami Ibu Laksmi akan komunikasi langsung dengan Ibu Prof. Ibu punten terkait dengan untuk masing-masing pengabdi. Iya. Yang Excel nanti di Excel kan Pak ya? Nanti akan saya betul. kirimkan. Baik. Betul Prof. Baik, betul. Berikutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes A.R. Herudin FM untuk memberikan tanggapan terkait dengan pelaksanaan sore pada hari ini. Dipersilakan Pak Her. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih sekali kepada Ibu Prof. Mutia ya yang telah menyampaikan resume dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu tim peneliti serta pengabdi, terutama berkaitan dengan karya-karya luaran wajib dan tambahannya. Barangkali ini satu kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ibu Prof ini membuat kami di LPPM itu lega, Bu. Artinya mudah-mudahan target pada saat hari Minggu sesuai dengan tanggal 20 November itu sudah selesai semua. Iya. Demikian, terima kasih banyak Ibu Prof ya atas hal yang telah disampaikan. Kemudian kami juga apresiasi kepada Bapak Ibu tim peneliti dan pengabdi agar tetap semangat dan agar diupayakan pada hari Minggu sampai dengan hari Minggu tanggal 20 November kami akan pantau terus di Bima. Mudah-mudahan itu semua sudah di-upload yang berkaitan dengan luaran wajib dan luaran tambahan. Harapannya lebih tinggi lagi, mudah-mudahan sih sudah 100%. Artinya sudah 100% ada jejak luaran wajib dan tambahan tersebut. Kemudian untuk Ibu Prof yang di Excel, Bu, itu boleh sampai hari Minggu, Bu. Ibu barangkali ada waktu untuk melihat ke laporan akhir atau kepada PPT-nya. Jadi tidak hari ini, kami ada waktu barangkali sampai hari Minggu di sela-sela kesibukan Ibu Prof. Nanti hari Minggu barangkali nanti kami akan menuju Ibu Prof atau nanti bagaimana teknisnya terutama berkaitan dengan itu karena nanti ada berita acara yang harus ditanda sahkan oleh Ibu Prof dalam rangka berita acara kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan sih nanti ini juga menjadi salah satu dasar untuk penyampaian laporan ke LDT 4-nya. Demikian barangkali Pak Hadi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Prof. Mutia dan Bapak Ibu tim reviewer. Sementara untuk Prof. Yayat yang memang ada kendala di sinyal, tetap beliau melaksanakan reviewnya berdasarkan kepada PPT dan laporan akhir. Yang juga nanti itu ada waktu sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu itu nanti Ibu Prof. Mutia dan Bapak Prof. Yayat itu adalah juga lengkap, insya Allah dapat memberikan rekapan PPT dalam bentuk catatan. Dan jika hari Minggu itu sudah selesai diserahkan ke kami, itu akan di-share kepada Bapak Ibu tim untuk upaya-upaya perbaikan kalau memang harus ada perbaikan atau catatan. Demikian barangkali Pak Hadi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bapak Punten mau nanya. Dari pagi ini sampai sore. Ini outputnya dikawal terus sama LPPM Pak untuk dosen-dosen. Makanya ini. Jadi dikawal terus ya Pak sampai mereka dapat ya. Ya siap. Karena kan progresnya itu luar biasa dari yang kemarin kita secara offline dengan sekarang. Kayak Pak Saifuddin kemarin malah belum ada apa-apa, ternyata udah di accepted di Sinta 2 nih, mantap Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Pak Hadi, kami kembalikan ke Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Kepala P2M atas arahan dan closing statement-nya.
Berikutnya mungkin closing statement dari Ibu Prof. Mutia, Prof, agar kami dosen-dosen di Bina Bangsa, baik itu dosen peneliti maupun dosen pengabdi, agar selalu semangat, Prof, dalam meneliti dan mengabdi, Prof. Oke, baik, terima kasih Pak. Pertama-tama apresiasilah kepada LPPM yang memang mengawal semua ya. Artinya dosen tidak dilepas begitu saja. Jadi semua karena untuk dapat tahun berikutnya itu tergantung kepada capaian output yang disetor tahun ini gitu. Baik. Iya, jadi kalau misalnya tahun ini mandek outputnya, maka itu akan dievaluasi juga sama tim dari Jakarta. Nah, kalau misalnya output sekarang bagus, maka insya Allah ke depannya itu mungkin akan lebih banyak lagi riset-riset yang akan didanai, proposal-proposal yang akan didanai. Karena sebenarnya bagaimana kita bisa memunculkan trust bagi mereka gitu loh Pak. Ya. Jadi termasuk kelembagaannya juga, bagaimana kelembagaan itu bisa mengawal. Dan sebenarnya saya melihat sendiri Pak, karena apa ya, dana yang diperoleh dengan dikompetisikan secara nasional itu benar-benar akan memunculkan dosen-dosen itu yang berkualitas, itu biasanya begitu Pak. Itu akan ditunjukkan, artinya pada saat mereka bersaing, pada saat mereka berkompetisi, itu kan berkompetisinya secara nasional. Jadi tidak ada unsur subjektivitas sama sekali dari, atau campur tangan sama sekali dari LPPM kan Pak Herudin ya? Enggak ada. Iya, enggak ada sama Enggak ada, sekali. enggak ada. Nah, itu kelebihan dana eksternal Pak, beda dengan dana internal. Beda dengan dana internal. Iya. Dana internal itu akan membuat dosen menjadi manja. Kalau kata saya, karena mereka bersaing juga. Kayak kami di Untirta ada tuh Pak PPM, gitu loh, yang bersaing secara internal. Ya. Nah itu nggak bagus. Akhirnya apa? Dosen-dosen males untuk bersaing secara nasional, karena mereka ya udahlah dari dalam juga dapat kok. Juga outputnya nggak seberapa berat yang diminta. Ya. Nah itu yang nggak bagusnya. Tapi kalau ke nasional kita kan nggak bisa, kita akan dipantau, gitu ya Pak ya. Betul. Kita akan dipotret terus. Jadi bagaimana bisa memunculkan trust dari sana sehingga tahun depan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, gitu. amin. Nah ini kan modal dari 20 berapa ini Pak? 20 tim. Iya, 22 ya. 20 tim Bu. Oh ya, nah nanti moga-moga. 20 peneliti, 3 pengabdi Bu. Nah, kan banyak Pak. Moga-moga tahun 2023 menjadi 2 kali lipat. Amin. Iya. Jadi untuk menjadi guru besar atau menjadi lektor kepala ini kan ini apa namanya? Amin. Ini kan tiket ya ke lektor kepala dan guru besar kan Pak? Betul. Nah, alhamdulillah juga Pak kemarin saya alhamdulillah lolos Timpak Nasional. Jadi nanti boleh sharing-sharing kalau yang untuk ke lektor kepala atau ke guru besar, karena sebenarnya banyak catatan-catatan apa ya, banyak expert judgment yang tidak ada di buku pedoman untuk menjadi untuk terutama untuk ke guru besar Pak Herudin. Jadi banyak sekali expert judgment yang itu memang kadang-kadang tidak ada di dalam buku pedoman. Jadi doakan Pak. Amin. Moga-moga saya sehat. Amin Prof. Amin. Senin saya mau jadi narasumber ke Universitas Bengkulu Pak. Pulang dari Bengkulu saya ke Jambi. Nanti untuk ini nanti saya tinggal japri-japrian aja sama Bapak ya Pak ya untuk pengiriman Excel. Sukses buat semuanya, sukses buat LPPM juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Hajah Mutia. Sehat-sehat selalu Ibu Prof. Semangat Ibu Prof. Amin. Terima kasih sudah memberikan kami wawasan, sudah memberikan kami support selalu dan juga diseminasi pada sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Baik, berikutnya untuk penutup akan ditutup langsung oleh Kepala LPL 2M kepada Bapak Dr. Andes AR Herudin MM. Dipersilakan, Pak. Oke, baik. Dari pagi jam 8:30, jam 9 sampai dengan hari ini jam 15.30, dan ini lebih cepat 1 jam begitu. Berarti di sini sudah efektif berjalan. Sekali lagi sebelum ditutup, kami sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Mutia yang telah memberikan keilmuan dan reviewnya kepada teman-teman kami di LP2M atau di lingkungan Uniba. Lalu juga yang kedua, kami terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tim peneliti dan pengabdi. Kami ini hanya sebagai partner, di mana pelakunya tentu adalah Bapak Ibu tim pelaksana peneliti dan pengabdi ini. Dan yang ketiga, kami juga tidak lupa mengucapkan kepada tim LP2M yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Insya Allah ke depan tentu akan lebih baik terus, dan kita akan menutupi berbagai kekurangan-kekurangan dengan perbaikan-perbaikan di masa depan. Barangkali di dalam roadmap kita di tahun 2023, 2024 ya, mudah-mudahan Ibu Prof dengan sejalan perkembangan dari kualifikasi dosen yang S3, kualifikasi dosen yang lektor dan lektor kepala serta guru besar, tentu ini akan meningkatkan karya-karya ilmiahnya. Barangkali demikian, maka kami tutup ya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka secara resmi acara ini ya kami tutup. Demikian Pak Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala banyak. LP2M. Terima kasih Ibu Prof. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Uniba, kepada Kepala LP2M Uniba, kepada Ibu Reviewer, Ibu Prof. Hajah Mutia, dan kepada Bapak Prof. Yayat yang sudah hadir, dan juga tentunya kepada seluruh Bapak Ibu dosen peneliti, pengabdi, dan Bapak Ibu dosen Uniba. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Untuk nanti hasil review atau diseminasi nanti akan kami infokan, dan juga untuk sertifikat akan kami kirim via email. Baik itu Bapak Ibu sebagai penyaji atau sebagai pemateri dan juga sebagai peserta. Akan kami kirimkan via email insya Allah dalam 2 hari atau 3 hari ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Universitas Bina Bangsa, bangun bangsa. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin live Bapak. Izin, Mohon ya Ibu, maaf lahir ya batin. Ibu, iya Bu. Salam sehat-sehat Waalaikumsalam Bu Prof. warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semua sehat-sehat. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.